Di sebuah desa terpencil bernama Desa Jatiwangi, kehidupan para penduduk berlangsung sederhana. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan cerita-cerita mistis yang telah turun-temurun diceritakan. Salah satunya adalah legenda tentang ayam siluman. Cerita ini selalu menjadi perbincangan saat malam tiba, terutama ketika ada kejadian aneh. Dikatakan bahwa ayam ini bukan ayam biasa. Tubuhnya besar, matanya merah menyala, dan bulunya hitam legam. Ia dipercaya membawa pertanda buruk, muncul hanya di malam hari, dan membuat siapapun yang melihatnya mengalami nasib sial. Dara, seorang jurnalis muda yang sedang mencari bahan tulisan untuk majalah horor online, tertarik untuk menyelidiki cerita ini. Bersama temannya, Adi, ia tiba di Desa Jatiwangi pada suatu malam yang gelap. Mereka menginap di rumah Pak Ramli, seorang pria tua yang dikenal pandai bercerita tentang legenda desa itu. "Kalian yakin ingin mencari tahu tentang ayam siluman itu?" tanya Pak Ramli sambil menghisap rokok lintingannya. "Bukan cuma cerita loh, banyak yang sudah jadi korbannya." Adi terkekeh, mencoba meredahkan ketegangan. "Pak, kami hanya ingin tahu lebih banyak. Siapa tahu cerita ini bisa jadi bahan artikel menarik." Pak Ramli menghela napas panjang. "Baiklah, tapi hati-hati. Jangan asal melangkah di tempat yang tidak seharusnya." Dara dan Adi memulai penyelidikan mereka keesokan harinya. Mereka mewawancarai beberapa penduduk desa, tetapi jawaban yang didapat selalu seragam. Tidak ada yang berani membicarakan ayam siluman secara mendetail. Namun, ada satu orang yang bersedia berbicara. Seorang nenek bernama Bu Sri. Ia bercerita bahwa dulu, puluhan tahun yang lalu, ada seorang peternak ayam bernama Pak Samin yang dikenal memiliki ayam-ayam besar dan sehat. Suatu hari, semua ayamnya mati secara misterius. Setelah kejadian itu, Pak Samin menghilang dan muncul desas-desus bahwa ia menjual jiwanya demi menghidupkan kembali ayam-ayamnya dalam bentuk siluman. Mereka bilang ayam itu mencari korban untuk memperpanjang kekuatannya. Bisik Bu Sri sambil melirik ke kanan dan ke kiri, seolah takut ada yang mendengar. Dara mencatat setiap detail dengan teliti. Malam harinya, ia dan Adi memutuskan untuk menyusuri bekas kandang ayam Pak Samin yang konon masih ada di pinggir hutan. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka menemukan bekas kandang ayam itu. Bangunannya sudah roboh, ditumbuhi semak belukar. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Di tengah kegelapan, mereka mendengar suara kokok ayam yang jauh lebih keras daripada biasanya. Adi memegang senter dengan tangan gemetar. "Kamu dengar itu, Dara?" Dara mengangguk, merasa bulu kuduknya berdiri. Mereka memutuskan untuk mendekati sumber suara. Tetapi saat langkah lebih dekat, suara itu tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba, Adi tersandung sesuatu. Ia mengarahkan senter ke tanah dan menemukan seonggok bulu hitam yang aneh. Bulu itu terasa lebih berat dan kasar daripada bulu ayam biasa. "Ini bulu apa?" tanya Adi. Dara mengambil foto bulu itu dengan ponselnya. Namun, sebelum mereka bisa menganalisis lebih jauh, terdengar suara langkah cepat
dari arah belakang mereka. Ketika mereka menoleh, mereka melihat sepasang mata merah menyala dari balik semak-semak. Mereka berlari sekencang mungkin, tetapi makhluk itu terus mengikuti. Langkah-langkahnya berat dan suara kokokan menggema di seluruh hutan. Dara merasa jantungnya hampir meledak ketika mereka berhasil keluar dari hutan dan kembali ke rumah Pak Ramli. "Apa yang kalian lihat?" tanya Pak Ramli dengan nada serius. "Sesuatu dengan mata merah," jawab Dara. Pak Ramli menghela napas panjang. "Itu dia, ayam siluman. Kalau kalian sudah melihatnya, berarti dia sudah menandai kalian." Dara dan Adi saling berpandangan, bingung sekaligus ketakutan. Mereka mencoba mencari akal untuk mengungkap misteri ini sekaligus menyelamatkan diri. Keesokan harinya, Dara dan Adi mendatangi rumah Bu Sri untuk mencari tahu lebih banyak. Ketika mereka tiba, rumah itu sudah kosong. Tetangga-tetangganya mengatakan bahwa Bu Sri menghilang sejak pagi buta. Mereka kembali ke rumah Pak Ramli untuk berdiskusi. Namun di sana mereka menemukan sebuah buku tua yang tampaknya ditinggalkan sengaja untuk mereka. Di dalamnya terdapat catatan tentang cara menghentikan kutukan ayam siluman. "Darah si pemanggil harus diputus," baca Dara dengan suara bergetar. Catatan itu mengarahkan mereka ke makam tua yang terletak di tengah hutan. Catatan itu mengarahkan mereka ke makam tua yang terletak di tengah hutan. Malam tiba. Dengan peralatan seadanya, mereka kembali ke hutan. Makam yang disebut dalam catatan itu. Ketika mereka mencoba menggali, suara kokok ayam mulai terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih menyeramkan. Makhluk itu muncul dari kegelapan, lebih besar dari sebelumnya. Matanya yang merah menyala menatap mereka dengan tajam. Dara menemukan keberaniannya dan membaca mantra yang tertulis di dalam buku tua itu. Adi dengan segala keberanian menghadapi makhluk itu sambil memegang sebatang kayu tajam. Pertarungan berlangsung sengit. Makhluk itu menyerang dengan cakarnya, tetapi Dara berhasil menyelesaikan mantra tepat waktu. Seketika makhluk itu mengeluarkan suara jeritan panjang sebelum akhirnya lenyap menjadi asap hitam. Saat keadaan kembali tenang, mereka melanjutkan menggali makam Pak Samin. Namun alih-alih menemukan tulang belulang manusia, mereka menemukan sebuah kotak kecil. Di dalamnya terdapat seuntai kalung dengan liontin berbentuk ayam. Pak Ramli yang ternyata mengikuti mereka dari jauh muncul dan menjelaskan semuanya. Pak Samin bukan memanggil siluman, dia mengutuk dirinya sendiri. Kalung itu adalah sumber kekuatannya. Siapapun yang memilikinya akan menjadi penguasa ayam-ayam itu. Adi dan Dara terdiam. Mereka memutuskan untuk membakar kalung itu agar kutukan berakhir selamanya. Namun ketika api membakar kalung itu, Dara merasa ada sesuatu yang aneh. Sebuah bisikan terdengar di telinganya. Namun ketika api membakar kalung itu, Dara merasakan ada sesuatu yang aneh. Sebuah bisikan terdengar dari telinganya. Suara yang mengatakan bahwa kutukan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Beberapa minggu setelah mereka kembali ke kota, Adi menerima kiriman paket tanpa nama. Di dalamnya ia menemukan sehelai bulu hitam yang sama seperti yang mereka temukan di hutan.
Di belakangnya terdapat sebuah catatan singkat. Kutukan ini masih hidup. Dara dan Adi kini tahu bahwa misteri ayam siluman belum berakhir. Pertanyaannya adalah siapa yang akan menjadi korban berikutnya.